selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini di depan kita ada sesuatu yang Anda kirimkan dan ini jujur aja kelihatan mencolok banget. Betul, betul. Ini sebuah pamflet digital, warnanya cerah, ada bintang-bintang, terus ada maskot robot kucing yang menurut saya sih lucu banget. Namanya Try Out Genos 2026. Desainnya langsung narik perhatian ya, energik sekali. Jadi langsung terasa ini bukan buat acara seminar yang kaku gitu kan. Tepat. Pilihan warnanya, fontnya, semua kayak teriak, ini seru, ini buat anak muda. Iya. Nah, misi kita hari ini sederhana aja. Anda kasih kami pamflet ini dan kita akan coba bedah lapis demi lapis. Kita pengen tahu, apa sih sebenarnya Genos ini? Siapa targetnya? Siapa targetnya? Apa yang mereka tawarin? Dan yang paling penting, untungnya apa ikut acara ini? Semuanya murni dari info di pamflet digital ini. Saya setuju. Dan cara informasinya disajikan di sini juga, menarik ya. Visual banget, nggak banyak teks yang panjang-panjang. Iya kan? Itu petunjuk pertama kita. Mereka kayaknya tahu audiensnya, mungkin orang tua atau siswa yang sibuk, jadi maunya info kunci yang cepat dan jelas. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar deh. Apa itu Genos? Untungnya mereka nggak bikin kita nebak-nebak. Langsung di bawah logo, ada kepanjangannya. Langsung ditulis ya? Iya, Genius National Olympiad Student. Wow. Hah? Namanya nggak main-main ya, ambisius banget. Ambisius sekali. Genius, Nasional, Olimpiade. 3 kata yang, punya bobot besar di dunia pendidikan. Besar sekali. Dan yang menarik, mereka sangat menekankan kalau ini sebuah tryout. Jadi bukan kompetisinya, tapi latihannya. Slogannya juga gede banget. Bikin makin mantap persiapanmu. Jadi posisinya jelas ya, ini alat bantu. Jelas sekali. Tapi dengan nama semegah itu buat sebuah tryout, rasanya ada strategi di baliknya. Oh, tentu saja ada. Ini soal branding. Dengan pakai kata Genius dan Olimpiada, mereka itu seolah-olah naikin status acara tryout ini. Jadi bukan sekedar latihan biasa. Bukan. Peserta jadi nggak merasa lagi ikut les tambahan, tapi mereka merasa lagi mencicipi sebuah kompetisi tingkat tinggi. Ini cara cerdas buat ngasih rasa prestis. Jadi semacam mengasih pengalaman premium gitu ya. Anda bukan cuma latihan, Anda lagi latihan buat sesuatu yang besar. Ini jadi bikin saya mikir, siapa sih yang mereka undang buat mencicipi pengalaman ini? Dan disinilah saya beneran kaget pas pertama baca. Nah, ini dia bagian yang paling ungkap banyak hal. Betul. Target pesertanya itu ditulis jelas. TK. Saya ulangi, Taman Kanak-Kanak. Ya, TK. Tapi tunggu dulu, TK. Jujur aja, ini kedengaran agak berlebihan nggak sih? Olimpiade buat anak umur 5 tahun. Pertanyaan Anda wajar banget, dan disitulah letak kunci dari seluruh strategi mereka. Awalnya memang aneh kan? Tapi ini bukan soal nyari jenius umur 5 tahun, sama sekali bukan. Terus tujuannya apa? Memasukkan tingkat TK itu adalah strategi jangka panjang yang menurut saya brilian. Mereka lagi ngebangun sebuah jalur pipa talenta. Pipa talenta, maksudnya gimana tuh? Gini deh, bayangin di dunia olahraga. Klub bola besar itu punya akademi junior. Mereka rekrut anak umur 6-7 tahun. Tujuannya kan bukan buat menang Piala U7. Bukan, lebih ke pembibitan ya? Tepat. Untuk menanamkan filosofi, membiasakan mereka sama lingkungan kompetitif. Nah, Genos ini melakukan hal yang persis sama, tapi di bidang akademis. Jadi untuk anak TK, ini lebih ke pengenalan, bukan soal menang kalah. Tepat sekali. Untuk level TK, tujuan tryout ini kemungkinan besar ya buat membiasakan anak dengan format ujian. Duduk tenang, lihat soal, coba jawab. Kalau dikemasnya seru, dan saya yakin maskot kucing itu perannya di situ. Biar nggak tegang ya? Betul. Ini bisa jadi pengalaman positif. Jadi anak-anak mikir, oh, tes itu cuma permainan kayak gini. Ini ngebangun keakraban dan ngurangin cemas buat ujian di masa depan. Wow, itu benar-benar ngubah cara saya ngelihatnya. Jadi ini bukan tekanan, tapi semacam imunisasi terhadap tekanan ujian. Oke, itu jauh lebih masuk akal. Lantas, apa yang diujikan ke mereka dari TK sampai SMP? Nah, pamfletnya ngasih rinciannya dengan jelas banget. Ada 3 mata pelajaran utama. Iya, jadwalnya rapi ya. Pagi jam 8 sampai jam 9 itu matematika. Terus ada jeda, disambung sains dari jam 10 sampai 11. Ada jeda istirahatnya. Iya. Dan setelah istirahat siang ada bahasa Inggris dari jam 12 sampai jam 1. Oh, dan ada catatan kecil di sini. Ini jadwal buat babak penyisihan sesi 1. Catatan kecil itu penting.
Itu ngasih tahu kita kalau tryout ini mungkin punya beberapa babak atau ini gerbang ke acara yang lebih besar lagi. Benar juga. Sekarang kita lihat pilihan mata pelajarannya. Matematika, sains, bahasa Inggris. Pilihan ini nggak acak loh. Kenapa? Gitu. Kelihatannya kan standar ya, pelajaran sekolah biasa. Betul, tapi ini 3 pilar kompetisi akademis global. Matematika, itu bahasa logika, sains itu dasar inovasi, dan bahasa Inggris itu, ya, kunci ke panggung dunia. Jadi mereka nyiapin buat skala yang lebih besar, bukan juga nasional. Tepat. Mereka mikirnya jauh ke depan. Dan soal jadwalnya, saya jadi ngebayangin satu anak ikut tiga-tiganya. Pagi matematika, terus sains, terus Inggris. Itu lumayan capek ya. Sangat. Dan itu disengaja. Ini bukan cuma tes pengetahuan, tapi juga tes stamina mental. Oh, jadi simulasi beneran? Iya, Olimpiade sungguhan itu kan maraton, bukan lari cepat. Dengan jadwal kayak gini, mereka ngajarin peserta buat ngatur energi dan fokus. Ini latihan yang sangat realistis. Ini ngingetin saya zaman sekolah dulu, ikut tryout seharian, rasanya kepala bisa ngebul. Tapi ngelihat pamflet yang ceria ini, kayaknya mereka berusaha keras bikin ini jadi nggak terlalu nakutin. Nah, itu tujuannya. Bikin tantangan berat terasa kayak permainan seru. Baik, kita udah tahu ini acara apa, buat siapa, dan apa yang diuji. Sekarang kita sampai ke pertanyaan paling penting buat orang tua dan siswa. Kenapa saya harus ikut? Untungnya apa? Nah, ini dia umpannya. Di sini ditulis gede-gede, dengan huruf kapital dan digarisbawahi. Raih hadiah bebas biaya pendaftaran babak penyisihan untuk peserta dengan skor terbaik tiap mata pelajaran. Oke, kalau saya sederhanain artinya, kalau kamu jadi yang terbaik di tryout ini, kamu dapat tiket gratis buat ikut kompetisi yang sebenarnya. Gitu kan? Tepat. Tapi coba kita bedah lagi. Model insentif ini jenius. Perhatiin deh, hadiahnya bukan uang tunai, bukan piala, bukan gadget. Bener juga. Hadiahnya adalah sebuah kesempatan buat maju. Persis. Dan ini punya 2 fungsi strategis. Pertama, ini saringan yang efektif banget. Yang skornya tertinggi, kemungkinan besar ya siswa paling siap. Filter talenta terbaik. Betul. Kedua, dan ini yang paling cerdas, ini alat buat ngunci komitmen dari talenta-talenta itu. Karena kalau udah dapat tiket gratis, sayang banget kan kalau nggak dipakai. Ada dorongan psikologis gitu ya. Tepat sekali. Ini ngubah status tryout dari sekedar latihan iseng-iseng jadi kualifikasi babak pertama. Peserta dapat pengalaman, penyelenggara dapat jaminan peserta terbaiknya bakal maju. Jadi ini nyambung langsung ke strategi pipa talenta yang Anda sebut tadi. Mereka nggak cuma nanam benih, tapi juga mastiin benih terbaik tumbuh di kebun mereka. Simbiosis yang sempurna. Peserta untung, penyelenggara juga. Ini ngebangun sebuah siklus. Makin banyak anak jago yang ikut, gengsi kompetisinya makin naik. Makin tinggi gengsinya, makin banyak yang mau ikut tryout tahun depannya. Ternyata ada mesin strategi di belakangnya. Oke, katakanlah saya orang tua yang sekarang tertarik. Gimana caranya gabung? Nah, lagi-lagi mereka bikin ini gampang banget. Betul. Ada 2 pintu masuk yang jelas. Masing-masing ada kode QR-nya sendiri. Ini pinter sih. Pintu pertama buat orang yang kayak saya, yang banyak nanya. Ajakannya, cek panduan di sini. Itu buat audiens yang analitis. Yang mau baca aturan mainnya dulu. Iya, yang butuh info lebih. Lalu ada pintu kedua, buat yang udah mantap. Ajakannya langsung dan ramah. Yuk, daftar tryout di sini. Penggunaan kata yuk itu sendiri udah terasa ngajak banget. Pemisahan antara panduan dan pendaftaran ini nunjukin pemahaman mendalam soal pengalaman pengguna. Mereka melayani 2 pola pikir yang beda secara bersamaan. Yang masih ragu-ragu sama yang udah siap gas. Betul. Jadi prosesnya mulus banget buat siapapun yang tertarik. Oke, jadi setelah kita bongkar semua, mari kita coba satuin lagi kepingan-kepingan puzzle ini. Silakan. Dari pamflet ini, kita nemuin kalau Genos 2026 ini adalah sebuah tryout olimpiade yang sangat strategis. Sasarannya luas banget, dari TK sampai SMP. Fokusnya di matematika, sains, dan bahasa Inggris. Dan umpannya itu tiket gratis ke babak penyisihan. Ringkasan yang sempurna. Dan kalau kita mundur sedikit ya, buat lihat gambaran besarnya, ini jauh lebih dari sekedar acara latihan. Ini mesin penyaringan talenta. Platform buat nanemin budaya kompetisi sejak usia yang sangat-sangat dini. Semua elemennya, dari nama yang wah, maskot yang lucu, sampai model hadiahnya terasa saling ngunci dan saling dukung. Nggak ada yang acak sama sekali di sini.
Semuanya bekerja sinergis buat ngebangun sebuah ekosistem jangka panjang. Pamflet ini bukan sekedar iklan. Ini manifesto dari strategi mereka. Sekarang kelihatan kayak cetak biru rencana besar di bidang pendidikan. Dan itu membawa kita ke sebuah pemikiran penutup buat Anda. Seluruh struktur yang kita bedah ini kan jelas nunjukin acaranya bukan cuma soal nguji pengetahuan, tapi juga nanamin pola pikir kompetitif. Betul. Tentu saja, pamflet ini nggak akan pernah bahas filosofi di baliknya. Jadi ada pertanyaan menarik yang mungkin bisa Anda renungkan sendiri. Di titik mana kompetisi kayak gini jadi alat pengembangan diri yang luar biasa buat seorang anak, membangun disiplin, percaya diri, dan di titik mana ia berisiko jadi sumber tekanan yang nggak perlu. Ini adalah sebuah garis yang tipis banget dan setiap anak berdiri di titik yang beda. Nah, menemuin di mana garis itu berada, itu adalah percakapan penting yang jawabannya nggak akan pernah kita temuin di pamflet manapun.